dinyamankan dulu ya tempat duduknya. Iya Bu. Sekarang sudah nyaman belum tempat duduknya? Sudah Bu. Silakan diminum dulu Mbak Uma minumannya biar nggak gugup. Iya Ibu, baik banget ya. Iya. Saya minum ya Bu. Iya, silakan diminum Mbak Uma. Ini Mbak Uma dari kelas 12 IPA 1 ya? Iya Ibu. Loh, Ibu kok kenal saya? Jadi gini Mbak, kamu itu namanya sudah terkenal di sekolah karena kan kamu sering mendapatkan juara 1 Olimpiade Matematika. Oh, begitu ya Bu. Iya Mbak Uma, bagaimana kabar Mbak Uma hari ini? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kalau Ibu, alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah Ibu, kalau begitu. Kalau keluarganya Mbak Uma, bagaimana kabarnya? Kalau keluarga saya alhamdulillah sehat semua Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang dengarnya. Ibu masih pengen tahu nih Mbak Uma tuh kok bisa dapat juara 1 Olimpiade Matematika itu gimana sih ceritanya? Iya Ibu, jadi waktu itu saya itu ikut lomba Bu, karena saya itu dari dulu suka sama matematika. Jadi saya ikut aja Bu. Ya alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Berarti Mbak Uma ini suka dengan pelajaran matematika ya? Iya Ibu, saya sangat suka banget dengan pelajaran matematika. Dan saya juga sering belajar matematika karena ibu dan bapak saya juga selalu mendukung saya untuk les Bu. Jadi saya tambah semangat untuk belajar. Oh begitu ya, berarti ibu dan bapak mendukung untuk les dan pasti juga karena Mbak Uma ini rajin belajar, makanya tambah pintar matematikanya. Alhamdulillah, jangan gitu dong Bu, jadi malu saya. Berarti liburan semester 1 kemarin Mbak Uma juga tetap belajar saat di rumah? Enggak sih Bu, waktu liburan kemarin saya bermain sama teman-teman. Kalau ibu boleh tahu, kenapa Mbak Uma kok tidak belajar? Enggak apa-apa sih Bu. Tadi sudah sarapan belum Mbak dari rumah? Saya sudah sarapan Ibu dari rumah. Nah, ini waktunya jam istirahat kok Mbak Uma tidak beli jajan dulu? Enggak Bu, saya emang sengaja mau kesini untuk menolong Ibu Nelly. Oke, kalau ibu boleh tahu ada perlu apa nih Mbak Uma kesini menemui ibu? Gini Bu, saya mau cerita sama Ibu, tapi saya malu Bu. Mbak Uma malu? Iya Bu. Nggak usah malu Mbak, karena di konseling ini ada asas kerahasiaannya. Jadi cerita Mbak Uma itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Beneran Bu? Iya Mbak Uma, jadi konseling ini ibu hanya menjembatani apa yang menjadi permasalahan Mbak Uma. Sepenuhnya apabila Mbak Uma ingin mengambil keputusan itu tergantung Mbak Uma sendiri. Jadi ibu itu hanya membantu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu kalau begitu. Sebelumnya Mbak Uma sudah pernah ikut sesi konseling atau belum? Sudah pernah sih Bu, tapi itu sudah lama banget. Jadi cuma ingat dikit banget. Oke, kalau begitu ibu akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu konseling dengan asas-asasnya. Konseling itu merupakan sebuah proses pemberian bantuan dari seorang konselor ataupun guru BK seperti ibu kepada seorang konseli atau siswa seperti Mbak Uma ini terkait dengan suatu permasalahan untuk mencari solusi ataupun jalan keluar. Nah, selain itu, dalam proses konseling, ibu juga memegang sebuah asas Mbak Uma, yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan juga asas kesukarelaan. Jadi, ketika Mbak Uma menceritakan permasalahan yang Mbak Uma alami, Mbak Uma nggak usah khawatir, karena itu tidak akan tersebar kemana-mana, akan aman kepada ibu sendiri sebagai konselornya. Nah, sekarang kira-kira dari situ apakah Mbak
Uma sudah paham? Sudah Ibu. Oke, sudah paham ya? Bagus kalau gitu. Nah, sebelum kita melakukan konseling, apakah Mbak Uma setuju untuk membuat kontrak terlebih dahulu agar nanti di tengah konseling kita tidak ada hal yang tidak diinginkan? Iya Ibu, saya setuju. Jadi ada 3 kontrak dari Ibu, yaitu yang pertama, izinkan Ibu membawa selembar kertas kosong dan pulpen untuk mencatat hal-hal yang penting agar nantinya tidak ada hal yang terlewatkan. Dan yang Mbak Uma jangan khawatir, tulisan ini akan Ibu simpan sendiri dan Ibu jaga privasinya. Yang kedua, Mbak Uma boleh meluapkan ataupun melepaskan semua perasaan-perasaan Mbak Uma, baik itu sedih, kecewa, ataupun marah, tetapi jangan sampai membuat kerusakan. Dan yang ketiga, Mbak Uma harus fokus pada sesi konseling hari ini agar nantinya proses konseling ini dapat berjalan secara optimal. Itu ketiga kontrak dari Ibu. Apakah Mbak Uma bersedia memenuhi kontrak yang Ibu berikan? Iya Ibu, saya bersedia menerima kontrak yang Ibu berikan. Jadi gini ya Mbak Uma, konseling hari ini Ibu hanya punya waktu kurang lebih 1 jam karena jam 11 nanti Ibu akan ada rapat. Bagaimana Mbak Uma, apakah waktunya cukup? Iya Ibu, sudah cukup. Semisal kalau tidak cukup, boleh dilanjut ke pertemuan yang akan datang nggak Bu? Bisa Mbak Uma, itu sebagai tindak lanjut ya. Mbak Uma kalau mau konseling lagi dengan Ibu, Mbak Uma bisa langsung datang ke ruangan Ibu. Gitu ya Mbak? Iya Ibu, siap. Sekarang Mbak Uma coba ceritakan apa kira-kira permasalahan yang Mbak Uma alami sehingga tadi Mbak Uma seperti merasa bingung, sedih, dan juga bimbang. Coba diceritakan dulu kepada Ibu permasalahannya. Jadi saya mau bercerita Bu, boleh nggak Bu? Iya tentu boleh Mbak Uma. Ibu kan malah senang kalau Mbak Uma mau bercerita pada Ibu. Iya Ibu, jadi gini Bu ceritanya. Saya sebenarnya akhir-akhir ini memiliki kebiasaan buruk, yang mana saya juga ingin menghilangkan kebiasaan buruk itu. Karena kebiasaan buruk saya itu berdampak pada kehidupan saya sehari-hari Bu. Jadi saya kayak malas belajar. Biasanya kan saya semangat banget Bu belajar, apalagi di pelajaran matematika. Tetapi sekarang saya malah jadi malas belajar, malas ngerjain tugas, gak bisa fokus sama pelajaran, dan masih banyak lagi Bu. Pokoknya kalau mau apa-apa tuh saya nggak semangat gitu loh Bu. Kalau Ibu boleh tahu kira-kira kebiasaan buruk apa yang Mbak Uma maksudkan di sini? Saya itu kalau malam suka nongkrong sama teman cowok-cowok saya Bu. Itu sampai larut malam dan juga lupa waktu Bu. Kira-kira hal ini sudah terjadi berapa lama Mbak Uma? Sekitar baru 1 bulanan sih Bu. Kira-kira apakah ada permasalahan lain yang Mbak Uma alami sehingga Mbak Uma bisa jadi seperti ini? Jadi begini Bu ceritanya. Saya itu mengalami permasalahan di kelas. Sekarang tuh saya nggak punya teman di kelas Bu. Satu teman kayak memusuhi saya Bu. Itu disebabkan karena adanya satu cowok yang suka sama saya. Terus teman cewek saya ini juga suka sama cowok itu, tapi cowoknya itu nggak suka sama dia Bu, malah sukanya sama saya. Terus si cewek itu kayak mengasuh teman-teman yang lain agar tidak berteman sama saya Bu. Jadi di kelas itu saya tidak punya teman Bu. Kan akhirnya saya sama teman cowok saya itu lebih nyaman gitu loh Bu kalau diajak nongkrong, karena saya kan merasa lebih punya teman banyak Bu di tongkrongan. Oh, jadi kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari permasalahan yang Mbak Uma alami ini yaitu Mbak Uma mengalami perubahan ini dikarenakan Mbak Uma tidak nyaman saat di kelas karena teman-teman Mbak Uma tidak mau berteman dengan Mbak Uma. Benar seperti itu Mbak? Benar Ibu. Kalau Ibu boleh tahu nama teman Mbak Uma yang cewek dan yang cowok itu siapa Mbak?
cowoknya itu namanya Dika, yang ceweknya Tia, Ibu. Loh, bukannya Dika dan Tia itu murid kelas 12 IPA 1 ya? Berarti sama-sama sekelas dong dengan Mbak Uma. Iya Ibu, makanya itu saya bingung banget Bu. Apakah Dika ini juga termasuk teman Mbak Uma saat di tongkrongan? Iya Ibu, betul sekali. Kalau Ibu boleh tahu, apakah Mbak Uma ini ada perasaan ataupun suka sama Dika? Tidak ada Bu, saya tidak ada perasaan apa-apa ke Dika. Saya hanya menganggapnya sebagai teman saja. Lagi pula kan saya juga masih kelas 12 Bu. Saya juga masih belum mau mikir cinta-cintaan gitu Bu. Mau fokus sekolah aja. Bagus Mbak, kalau begitu jangan mikir cinta dulu. Soalnya pendidikan Mbak Uma ini kan masih panjang ke depannya. Fokus sekolah dulu aja yang sungguh-sungguh, perbanyak wawasan ilmu. Lagi pula Mbak Uma ini kan pintar, apalagi dalam pelajaran matematikanya. Kalau emang nantinya jodoh pasti akan datang sendiri kok Mbak Uma. Iya Ibu, saya paham. Apakah Mbak Uma sudah pernah menanyakan permasalahan Mbak Uma ini pada Dika, Tia, dan teman-teman Mbak Uma yang lain? Belum sih Bu, soalnya saya takut Bu untuk menanyakannya. Kenapa Mbak Uma merasa takut? Ya karena saya agak nggak nyaman gitu Bu dengan keadaan ini. Jadi saya merasa kalau nggak ditemani ya nggak apa-apa. Soalnya saya kalau mau bicara juga takut kalau dia marah-marah atau gimana gitu. Soalnya saya sebelumnya nggak punya masalah sama sekali Bu di kelas. Cuma masalah ini sama Dika ini, Tia sama teman-teman saya tuh jadi kayak gini. Saya benar-benar bingung Bu, saya pusing banget. Iya, Ibu paham dan Ibu mengerti apa yang sedang Mbak Uma rasakan. Karena Ibu juga pernah merasakan hal yang sama seperti Mbak Uma. Ibu memiliki suatu cerita nih Mbak ya. Dulu waktu Ibu masih sekolah SMA itu Ibu juga pernah merasakan hal yang sama. Teman-teman Ibu tidak mau berteman dengan Ibu. Permasalahannya juga hampir mirip dengan Mbak Uma. Karena apa? Karena masalah cowok juga. Dan akhirnya Ibu juga berpikir lagi, kalau semisal hal itu ataupun permasalahan itu mempengaruhi Ibu ataupun nilai Ibu, kan Ibu juga yang rugi Mbak Uma, ya kan? Iya sih Bu. Akhirnya Ibu mikir gini, oke, jadi saya akan memberanikan diri untuk bertanya pada teman-teman Ibu, kamu kenapa seperti ini? Terus Ibu juga mengajak cowok itu untuk menemui teman Ibu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, agar permasalahan ini tidak terus-menerus berlanjut dan berlarut-larut. Karena Ibu ingin fokus dalam belajar, Ibu juga ingin membahagiakan kedua orang tua agar nantinya bisa menjadi orang yang sukses. Dan alhamdulillah Ibu sekarang ini menjadi seorang guru BK berkat dari dukungan orang tua dan diri Ibu sendiri. Jadi Ibu ini tidak mau dikalahkan oleh situasi Mbak. Jadi Mbak Uma ini harus bisa menyelesaikan permasalahan yang Mbak Uma alami agar Mbak Uma bisa bersemangat lagi belajarnya. Terus juga agar biar tambah semangat ngerjain tugas. Apalagi potensi Mbak Uma kan ada di pelajaran matematika itu bagus banget. Jadi harus Mbak Uma pertahankan. Gimana ya Bu? Saya nggak mau Bu, kan saya nggak salah Bu. Masa saya yang harus bicara dulu sama mereka? Gengsi dong. Jangan seperti itu Mbak Uma. Justru Mbak Uma itu harus membuktikan pada teman Mbak Uma kalau Mbak Uma itu tidak salah. Jadi harus berani bicara duluan. Kalau Mbak Uma tidak mau bicara, kapan masalah ini mau selesai? Tapi yang Ibu katakan ada benarnya juga sih Bu. Ibu akan memberikan Mbak Uma dua pilihan ya. Silakan Mbak Uma pilih dan pikirkan dulu secara matang-matang. Pilihan yang pertama yaitu Mbak Uma lebih memilih akan berbicara pada teman-teman Mbak Uma supaya masalah ini cepat selesai dan bisa berteman kembali seperti dulu, agar Mbak Uma juga bisa tidak kepikiran lagi dan bisa semangat lagi belajarnya. Dan yang kedua yaitu Mbak Uma tidak mau membicarakan permasalahan ini pada teman-temannya dan mau
saya pikir-pikir dulu. Iya Mbak Uma, silakan dipikir dulu secara matang-matang. Setelah saya pikir-pikir ya Bu, saya lebih memilih pilihan yang nomor 1, yaitu saya akan berbicara kepada teman-teman agar masalah ini cepat selesai. Apakah Mbak Uma sudah benar-benar yakin dengan keputusan itu? Iya Ibu, saya sudah benar-benar yakin. Oke, sekarang apa sih yang membuat Mbak Uma itu menjadi yakin untuk memilih keputusan itu? Karena setelah saya pikir-pikir lagi ya Bu, nggak ada gunanya juga musuhan sama teman-teman. Lagi pula musuhan itu kan juga nggak ada dampak positifnya bagi saya. Yang ada malah berdampak negatif yang membuat diri saya ini menjadi down dan kepikiran terus sehingga tidak bisa fokus dalam pelajaran. Benar Mbak Uma, karena musuhan itu tidak ada manfaatnya dan malah akan membuat dampak negatif pada diri Mbak Uma sendiri. Apalagi permasalahannya perihal cowok. Berarti langkah awalnya di sini saya harus bicara langsung ya Bu sama teman-teman sekelas saya. Atau bagaimana sih Bu? Sebaiknya Mbak Uma harus berbicara terlebih dahulu pada Dika dan Tia Mbak. Soalnya awal dari permasalahan Mbak Uma ini kan sebenarnya karena faktor dari kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi. Jadi lebih baik Mbak Uma membicarakan dulu pada Dika dan Tia, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka. Jika hal itu sudah Mbak Uma lakukan, maka Mbak Uma bisa menjelaskan kepada teman-teman Mbak Uma yang lain agar mereka juga tidak salah paham dengan Mbak Uma. Seperti itu ya Bu. Iya Mbak Uma, itu adalah langkah awal yang sangat baik untuk Mbak Uma agar permasalahan yang Mbak Uma alami ini cepat terselesaikan. Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya itu pengen berbicara Bu pada teman-teman saya, tapi hati kecil saya masih agak sedikit takut gitu loh Bu. Kan Mbak Uma belum mencobanya, jadi Mbak Uma nggak perlu takut. Seperti yang udah Ibu katakan tadi, Mbak Uma ini tidak boleh dikalahkan oleh situasi seperti itu. Iya benar kata Ibu, mungkin lebih baik saya bicara dulu sama Dika dan Tia dulu ya Bu, jadi supaya enak juga. Karena kan dari awal sumber masalahnya ada di kami bertiga. Jadi hanya saya, Dika, dan Tia. Saya selesaikan masalah dengan ketiga pihak dulu Bu. Tapi saat saya bicara, saya akan ngajak Tia dan Dika ke tongkrongan saja Bu. Soalnya kalau di kelas nanti malah jadi ramai dan heboh, malah jadi besar Bu nanti masalahnya. Terus kalau misalnya masalah ini sudah selesai, baru saya jelaskan ke teman-teman yang lain Bu. Begitu. Baik, nggak apa-apa jika Mbak Uma inginnya seperti itu. Ibu akan selalu mendukung yang terbaik untuk Mbak Uma. Doakan semoga langkah ini berhasil ya Bu. Iya Mbak Uma, pasti Ibu doakan. Nah, di sini Ibu membawa kertas, jadi nanti apa yang akan Mbak Uma lakukan ke depannya bisa Mbak Uma tulis di kertas ini. Sebelumnya Ibu ingin Mbak Uma menuliskan apa saja planning ataupun keinginan Mbak Uma untuk ke depannya. Silakan Mbak Uma, ini kertasnya. Iya Bu. Tunggu dulu ya Bu. Iya Mbak, dengan senang hati Ibu menunggu. Ini Bu, saya sudah selesai. Baiklah, Ibu bacakan dulu ya planning dan keinginan Mbak Uma untuk kedepannya. Yang sudah Mbak Uma tulis tadi di sini, Mbak Uma menuliskan yang pertama yaitu akan menyelesaikan masalahnya dengan Dika dan Tia terlebih dahulu. Lalu setelah masalah dengan Dika dan Tia selesai, Mbak Uma akan menjelaskan pada teman-teman yang lain. Yang kedua, akan merubah perilaku mulai dari kalau malam tidak akan nongkrong lagi sama teman cowok sampai larut malam.
dulu. Dan yang keempat yaitu untuk kedepannya Mbak Uma akan lebih fokus ke pelajaran supaya kedepannya bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Jadi totalnya ada 4 planning yang sudah Mbak Uma tulis. Good sekali, bagus Mbak Uma, keinginan Mbak Uma ini sangat bagus. Terima kasih Ibu, saya akan berusaha menerapkan cara-cara tersebut sedikit demi sedikit, dan saya akan konsisten, semoga menjadi kebiasaan yang positif vibes ke depannya. Kira-kira Mbak Uma akan menemui Dika dan Dia kapan? Mungkin saya butuh waktu sekitar 1 minggu Ibu, karena saya harus memikirkan dulu apa yang harus saya katakan kepada teman saya. Semoga niat baik Mbak Uma untuk membicarakan masalah dengan teman Mbak Uma ini berjalan dengan lancar dan bisa berteman kembali ya Mbak. Iya Ibu, amin. Nanti setelah Mbak Uma membicarakan masalah dengan teman-teman Mbak Uma bisa datang lagi pada Ibu untuk berkonsultasi lanjutan apakah masalah dari Mbak Uma ini sudah terselesaikan atau belum, begitu ya Mbak? Apakah Mbak Uma bersedia? Iya Ibu, saya bersedia konsul lanjutan dengan Ibu. Kira-kira Mbak Uma bersedia datang ke ruangan Ibu untuk konsul lanjutannya kapan Mbak? Saya kan ngomongnya sekitar 1 minggu ya Bu. Mungkin 1 minggunya lagi Bu, jadi saya butuh waktu 2 minggu Bu. Baik, kalau begitu kita rencanakan untuk bertemu lagi di 2 minggu lagi ya Mbak Uma. Baik Ibu Nelly yang cantik. Bisa aja nih Mbak Uma. Ibu mau tanya nih, bagaimana perasaan Mbak Uma setelah melakukan sesi konseling ini dengan Ibu? Sekarang sih rasanya kayak udah plong gitu Bu. Saya udah lebih tenang dan lebih lega. Apalagi sudah cerita sama Ibu. Setelah konseling dengan Ibu, saya juga tahu dan menemukan solusi serta jalan keluarnya Bu. Padahal sebelumnya saya kan nggak tahu mau ngapain gitu loh Bu. Alhamdulillah Mbak Uma, kalau lebih tenang dan lega Ibu ikut senang dengannya. Loh Mbak Uma, ternyata sekarang sudah jam 11 lebih Mbak. Loh, kok iya Ibu, nggak terasa sama sekali ya Bu. Soalnya ke bawah suasana sih Bu, jadi saya juga nggak lihat jam. Maaf ya Ibu, Ibu jadi telat sedikit. Ya Mbak Uma, nggak apa-apa. Yang penting kan Mbak Uma sudah lebih tenang dan lega. Jadi kan Ibu tenang kalau mau mengakhiri konseling pada pagi hari ini. Iya Ibu. Jadi dari konseling hari ini kira-kira bisa Ibu akhiri atau Mbak Uma masih ada yang ingin diceritakan lagi? Sudah cukup sih Ibu sepertinya. Oke, Ibu simpulkan dulu ya konseling kita pada pagi hari ini. Jadi tadi Mbak Uma cerita nih kalau Mbak Uma itu selalu kepikiran terus karena tidak ditemani oleh teman sekelasnya Mbak Uma, mereka cowok, yang membuat Mbak Uma ini jadi suka nongkrong sama teman-teman cowok sampai larut malam, dan membuat pengaruh lain yang berdampak negatif yang membuat diri Mbak Uma ini jadi lebih down dan kepikiran terus sehingga tidak fokus dalam belajar, seperti jadi malas belajar, malas ngerjain tugas, dan kalau mau apa-apa itu Mbak Uma jadi tidak bersemangat. Namun setelah melakukan konseling dengan Ibu, akhirnya Mbak Uma menemukan sebuah solusi, yaitu Mbak Uma akan menyelesaikan masalahnya dengan Dika dan Tia terlebih dahulu. Lalu setelah masalah dengan Tia dan Dika selesai, Mbak Uma akan menjelaskan pada teman-teman yang lain agar tidak ada kesalahpahaman lagi. Dan untuk kedepannya, Mbak Uma juga akan lebih fokus ke pelajaran agar kedepannya bisa meraih cita-cita yang Mbak Uma inginkan. Benar seperti itu Mbak Uma? Iya Ibu, benar. Baik, bagus sekali keinginan Mbak Uma. Selalu semangat ya Mbak Uma dan jangan sampai menyerah. Dan itu mungkin kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan untuk konseling kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu Nelly.
Sama-sama, terima kasih juga ya Mbak Uma yang sudah menyempatkan waktunya untuk bertemu Ibu dalam sesi konseling kita. Kalau misalnya Ibu ada kata-kata yang kurang ataupun menyinggung perasaan Mbak Uma, mohon dimaafkan ya Mbak. Iya Ibu, kalau begitu sekali lagi saya terima kasih ya Bu atas bantuannya. Saya pamit dulu ya Bu. Baik, sama-sama Mbak Uma. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Uma. Hati-hati di jalan ya.